Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sama-sama diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan HUT RI ke-78. Ada yang udah sampai 78. Pak Haji Anwar lebih 88 Pak. Apa 84 Pak Haji? 88. Berarti tahun 1935 Pak Haji. Udah 88. Udah ngelebihin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 83 tahun kita puasa, sholat sama. 78 tahun kita merdeka, alhamdulillah. Saksi sejarah ada Pak Haji Anwar, para ulama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti tahun 45 Pak Haji Anwar umur 10 tahun, SD kelas 3 lah. Udah menyaksikan perayaan kemerdekaan, proklamasi. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita, para santri, para pejuang nasional membela negara kita sehingga Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial. Dan momentum ini kita maknai dengan memerdekakan diri dari hawa nafsu yang hina. Jadi harus merdeka juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kebenaran adik saya ini mengadakan acara 4 bulanan. Kalau di kampung Pak Haji namanya apa Pak Haji? Mapati ya. 4 bulanan orang hamil. Apa tuh Pak? Mitoni 7 bulanan. Jadi ada 7 bulanan, ada 4 bulanan. Di kampungnya Haji Anwar adanya 7 bulanan. Yang lain ada yang 4 bulan. Ustadz, memang ada dalam Islam 7 bulanan, mitoni atau 4 bulanan gitu. Emangnya ada dalilnya kita ngadain 4 bulanan? Emangnya Rasulullah pernah ngerjain 4 bulanan atau 7 bulanan? Kalau nggak dikerjakan Rasulullah berarti sesuatu yang baru dong. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara itu sesuatu yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap sesuatu yang bid'ah baru itu adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Jadi gimana Pak? Maka para ulama itu sebenarnya memahami makna bid'ah. Kata Imam Asy-Syatibi, tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbudillah. Jadi kebiasaan dalam agama Islam mukhtari'ah itu dibuat-buat ya. Menandingi tudahi asy-syari'ah, menandingi syariat Islam. Tujuannya apa? Yaitu sikap mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini menurut Imam Asy-Syatibi. Nanti menurut Imam An-Nawawi
kullu syai'in ahdatha ala ghairi mithal yusamma bid'ah sawa'un kana mahmudan aw madmuman. Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut dengan bid'ah, baik itu terpuji maupun tercela. Cuman jadi pertanyaannya, bid'ah itu bisa nggak dibagi-bagi? Kata mereka, bid'ah mah nggak bisa dibagi-bagi. Udah, yang namanya bid'ah itu semuanya kullu bid'atin dolalah, sesat, nggak bisa dibagi. Kalau memang sesuai syariat, ya nggak dicontohkan Nabi, tapi sesuai dalil, itu tidak menjadi bid'ah. Ya, ini banyak pengertian tentang bid'ah. Kata Imam An-Nawawi, kullu bid'atin dolalah. Setiap segala sesuatu yang bid'ah itu sesat, maka ditahsis, dikhususkan dengan hadis yang lain. Apa hadisnya? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membuat tradisi dalam Islam, ya, sunnah hasanah, kebaikan, maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Ini kan tahsis dari kullu bid'atin dolalah. Setiap segala sesuatu bid'ah itu sesat. Tapi dari dalil yang lain, Rasulullah katakan, kalau bikin tradisi Islam, tradisi yang baik, sunnah hasanah, dan tidak artinya tidak yukhalif itu menentang syariah, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Kullu bid'atin dolalah. Segala sesuatu yang bid'ah itu sesat. Apa kata Imam An-Nawawi? Amun makhsus. Ini kalimat umum tapi dimaksudkan sesuatu yang khusus. Contoh katanya gini, setiap orang Padang itu pandai berdagang. Kira-kira semuanya pandai dagang apa? Ada yang jadi ASN juga ada, gitu kan. Ada yang nggak bisa dagang. Kebanyakan pandai berdagang, tetapi tidak semuanya. Semua bid'ah itu sesat. Iya, kata Imam An-Nawawi, ghalabul dolalah. Kebanyakan memang secara umum banyak yang sesat, tetapi tidak semuanya sesat. Ini maknanya kata Imam An-Nawawi. Jadi maknanya ghalabul bid'ah, secara umum memang banyak yang sesat. Kembali lagi tadi, kalau 7 bulanan dalilnya apa? 4 bulanan dalilnya apa? Kita kalau cari-cari dalil 4 bulanan nggak bakal ketemu katanya. Contoh misalkan, man adda, barang siapa melaksanakan mafatian 4 bulanan, au mitonian, atau 7 bulanan, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nggak ada, emang nggak bakal ketemu gitu, dalilnya nggak ada. Tapi kalau mau dicari rujukannya bisa ketemu. Dalam riwayat Muslim dikatakan, inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, yujma'u fi batni ummi, dikumpulkan di dalam rahim ibunya dalam bentuk sperma, Pak. Mohon maaf. Arba'ina yauman, 40 hari. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqatan. Ya, tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan, kemudian 40 hari setelahnya menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu kalau bahasa Arab ada 3, Pak. 'Alaqah itu artinya lintah. Ada yang pernah kena lintah, Pak? Pak Ayat pernah kena sedot lintah? Ada terapi lintah, ya. Jadi di apa namanya, di lidah ngilangin macam-macam. Ada yang mau jantung di ring, nah itu nggak jadi gara-gara di pakai lintah tuh. Coba-coba deh. Kayaknya disedot di ini aja, di kulit aja sakit, apalagi di lidah gitu. Bagaimana rasanya itu? Ya. Alaqah itu lintah. Ada juga artinya yang ngegantung. Nah, gantung tuh alaqah. Ngegantung alaqah.
Atau yang namanya alaqah itu gumpalan darah. Ternyata kalau dilihat yang namanya bentuk alaqah itu ternyata bentuknya seperti lintah, ngegantung di rahim, dan bentuknya juga bentuk gumpalan darah. Ini bahasanya Rasulullah dan bahasa Quran, pas sesuai dengan sains. Nah, kalau ada teman kita modelnya ngegantungin diri kepada seseorang, namanya alaqah, berarti lintah. Tsumma yakunu fi dzalika alaqatan mithla dzalik, berarti setelah jadi alaqah 40 hari ke 2 berapa 80 berarti ya. Tsumma yakunu dzalika, tsumma yakunu fi dzalika mudghatan, setelah itu 40 yang ketiga menjadi gumpalan daging, mudghatan. Dalam sebuah hadis begitu. Tsumma yursalul malak, dikirimkan setelah itu malaikat. Ngapain malaikat? Fayanfuhu fihi ruh, ditiupkannya ruh di 40 ketiga. Berapa? 40 kali 3 berapa? 120. 120 dibagi 30 hari, 4 bulan. Berarti di masa 4 bulan ditiupin roh. Ngapain malaikat di 4 bulan itu? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian setelah meniupkan roh ditiupkan ketetapannya bikat bi rizqi, menetapkan rezekinya, wa ajalih, dan umurnya, kemudian wa amalihi, dan amal-amalnya soleh enggak, rezekinya berkah apa enggak, syaqiyun au sa'idun, ini syaqi itu celaka, sa'id itu bahagia. Di hari keberapa? Bulan ke 4 bulan. Makanya ulama-ulama Nusantara menganjurkan di waktu 4 bulan itu ini dikumpulkan ya. Ngumpulin bapak-bapak atau ibu-ibu, ngadain 4 bulanan doa. Ketika doa juga mintanya untuk minta apa? Biar anaknya lahir selamat, minta rezekinya. Ketika dituliskan itu kan rezekinya, minta rezekinya rezeki yang berkah, umurnya panjang dan manfaat. Nah, minta kehidupannya sa'idun au sa'id, bahagia. Ini jadi tujuannya seperti itu. Nah, kalau 7 bulanan dalilnya apa? Karena memang ditanya juga itu, emang ada dalilnya 7 bulanan, dalilnya apa Pak Cik? Ya. Maka para ulama dulu nggak nyampein ini dalilnya begini, yang penting lu ikut aja dah sama gua, kumpul doa bareng. Kata Allah dalam surah Al-A'raf dikatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dan Allah lah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam. Jadilah Siti Hawa. Wa ja'ala minha zawjaha, dan menciptakan Siti Hawa ya sebagai pasangan Nabi Adam. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, biar kita menjadi tenang. Li yaskuna, li itu untuk, yaskuna itu tenang, fi'il mudhari. Artinya nggak ujuk-ujuk kalau nikah langsung jadi tenang. Ada upaya untuk menciptakan rasa tenang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha artinya bukan gara-gara kita nikah tiba-tiba kita langsung jadi tenang. Kalau gitu mah enak. Saat saya puluhan tahun nikah nggak tenang-tenang, nikah lagi aja kalau gitu. Biar tenang. Ternyata tenang itu diciptakan litaskunu ilaiha, agar diupayakan menjadi tenang. Dalam ayat ini dikatakan falamma taghasyaha, maka tatkala, tahu surat Al-Ghasyiyah Pak? Al-Ghasyiyah ya, taghasyaha itu saling menyelimuti. Jadi bahasa Al-Qur'annya itu sopan. Artinya bercampur, berhubungan badan. Ketika diciptakan Adam dan Hawa, keduanya taghasyaha,
saling menyelimuti, artinya bercampur, berhubungan badan, jadi deh hamalat, maka Siti Hawa hamil, hamlan khafifan, dengan hamil yang ringan. Hamil ringan tuh di mana? Di ibu-ibu tanya, trimester awal itu ringan nggak? Ringan, masih biasa aja 3 bulan pertama tuh. Trimester kedua juga belum terlalu berat. Nanti beratnya itu masuk di trimester ketiga. Mau ke kanan, mau ke kiri berat. Itu kan susah itu. Kira-kira trimester ketiga di bulan keberapa? Kalau trimester pertama itu 3 bulan, trimester kedua 2 bulan, berarti 7, 8, 9 sampai 9 bulan 10 hari. Falamma taghasyaha haman khafifan, kemudian ketika bercampur hamillah Siti Hawa. Hamilnya khafif, ringan. Famarat bihi, kemudian berlalulah selama 6 bulan itu. Falamma athqalat, maka tatkala kehamilannya sudah mulai berat, apa yang mereka lakukan? Da'awallaha rabbahuma, maka keduanya meminta kepada Allah dengan berdoa. La in ataina, ya Allah, seandainya kami diberikan anak yang salihah, lanakunanna minasyakirin, kami menjadi hamba yang bersyukur. Di bulan keberapa? Ke-7, ketika berat itu. Saat ini Siti Adam dan Hawa nggak ngundang-ngundang orang ketika 7 bulanan. Ya baru berdua dong, mau ngundang siapa? Ini. Maka para ulama memberikan anjuran ketika sudah mulai berat, kumpulin lagi orang-orang, ya, minta doa, ya. Lah, emangnya ibu bapaknya nggak bisa doa sendirian? Kan bisa ini. Ngapain ngundang-ngundang orang? Ngapain harus ngundang-ngundang orang? Biasanya orang bukannya kadang nggak pede dia, mau doa sendiri, ya bisa sebenarnya, nggak ada masalah. Tetapi doa bersama pun tidak ada masalah, karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, la yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, muslimun, orang-orang Islam, orang-orang muslim, orang-orang beriman, fayad'u ba'duhum, kemudian salah satu di antara mereka berdoa, fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum, dan diaminkan oleh sebagian yang lain, illa istajaballahu do'ahum, maka melainkan Allah pasti akan mengijabah doa mereka. Dalilnya juga ada, ya, rawahu Tabrani. Jadi kalau dibilang doa berjamaah nggak boleh, padahal ada dalilnya. Berkumpul berdoa, mungkin salah satu di antara bapak-bapak ada yang doanya diterima. Ada sahabat Nabi namanya Habib bin Maslamah, ini disebut dengan mujabad dakwah, yang doanya itu diijabah. Mungkin ada bapak-bapak di antara sini yang duduk ketika ikut 7 bulanan, 4 bulanan, yang ada mujabad dakwah, yang doanya itu kalau mentas selalu diterima. Mungkin ada wali, Pak Haji Ayat, wali murid. Wali banyak, nggak ketahuan kan kalau wali. Mungkin ketika itu di antara bapak-bapak yang orangnya soleh tapi nggak ketahuan tahajudnya, puasanya jalan dekat dengan Allah, yang salah satu di antaranya mungkin bisa nyambung dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rame-rame lumayan Pak ya. Sendirian ya belum tentu kita, mungkin terhalang karena maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Nah, ini karena termasuk menghalangi rezeki, juga termasuk dari apa? Maksiat. Di antara kita mungkin ada yang dekat dengan Allah, diijabah. Kemudian biasanya nanya lagi tuh. Tadi kan mulai dari dalilnya mana? Nah, ada lagi, kenapa harus bareng-bareng? Kenapa harus ada berkatnya, Ustadz? Pokoknya ada aja, dicari-cari. Ya,
namanya berkat itu kan tanda rasa terima kasih tuan rumah. Masa iya pulang nggak ada berkatnya gitu. Kalau nggak ada berkatnya, kira-kira mau datang nggak Pak? Tahlilan nggak ada berkatnya, datang nggak? Datang kata Kak Uci mah. Tapi masa iya kagak ada bawaannya pulang gitu. Memang di salah satu tempat yang namanya berkat itu bukan hanya bentuk rasa terima kasih. Ada namanya bentuknya sebagai syahid, sebagai saksi. Berkat itu saksi Pak. Kenapa? Contoh misalkan 7 bulanannya malam, ada ratibannya misalkan, ada ceramahnya, doa bersamanya, pulangnya agak malam. Jam berapa? Jam 9, jam 9 lewat. Jadi saksi tuh, Bapak pulang, ditanya, Bapak dari mana? Habis ikut 4 bulanan, mana buktinya? Ini berkatnya. Jadi bawa berkat tuh. Kalau enggak disangkain habis main dari kampung sebelah. Maka berkat itu disebut dengan saksi juga di salah satu tempat. Ini apa namanya, acara-acara yang mereka bilang menyelisihi syariah, padahal memang ada. Nah, dalilnya ketika kumpul itu apa yang dibahas? Jangan terkecoh dengan apa namanya, bingkisan. Ini bingkisannya kalau lebaran tuh tempatnya apa Pak? Parsel, bukan kongguan. Dalamnya apa? Rangginang. 7 bulanan, dalamnya apa? Tausiah, dalamnya zikir, berdoa bersama. Jadi jangan sampai kena sama bingkisannya, jangan sampai melihat hanya sekedar bingkisannya. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan fa khalaqnal mudghah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mudghah itu segumpal daging, kemudian dari segumpal daging itu fa khalaqnal mudghata idhaman, jadi tulang. Jadi tulang. Fa kasawnal idhama, kemudian tulang itu dibungkus menjadi lahma. Lahma itu daging lagi. Ya, tsumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami ciptakan sesuatu jenis yang baru. Beda tuh. Tadinya jadi segumpal daging, ditiupkan ruh menjadi makhluk yang baru. Namanya janin. Ambil dari jim, nun dan nun. Janin artinya yang diliputi, tertutup. Karena memang yang namanya janin itu kan dia tertutup oleh plasenta, tertutup oleh apa? Kulit rahim. Ketiga kulit perut. Jadi nggak kelihatan. Jim nun nun, ada lagi junun. Artinya kalau orangnya namanya majnun, gila. Apa yang nggak kelihatan? Akalnya tidak nampak, nggak punya akal. Jadi disebut dengan junun. Jim nun nun, jan, jinnun. Apa Pak jinnun Pak? Jin itu juga tidak nampak. Jadi ada janin, ada junun, ada jinnun. Diwakafkan jadi jin. Nah, sama nggak kelihatan. Setelah itu, setelah dari janin keluarlah nanti menjadi sobi. Fasenya fase sobi, bayi. Umurnya dari 0 bulan ya keluar sampai dengan 2 tahun disebut dengan sobi. Ini anak bayi. Nanti masuk fase balita, namanya tufulah, 2 sampai 6 tahun sampai 7 tahun. Yang namanya fase tufulah itu ini nggak bisa kita kasih tahu, belum mumayyiz dia, belum paham perintah. Kadang-kadang fase tufulah itu cuman boleh ke masjid sekali-sekali lah. 4 tahun bawa ke masjid. Kadang-kadang kita mau ke masjid ngikut. Ntar bapaknya bilang nanti di masjid jangan bercanda ya. Kira-kira dia bercanda apa nggak Pak? Bercanda.
Karena fasenya fase tufulah. Nanti kita yang ngeliat, dia malah ngikutin. Karena apa? Masih tufulah. Makanya Nabi itu nyuruh ke masjidnya kapan? Ajarin, nanti mulai biasakan di umur 7 tahun. Sekali-sekali ke masjid di tufulah. Nanti ketika mumayyiz, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Ajak anak, perintahin tuh, bawa cucu kita, bawa anak kita ke masjid ketika mereka umur 7 tahun. Disebutnya dalam Islam mumayyiz. Nah, udah ngerti ini makanan, ini kotoran. Ya, kalau bapak ngasih duit, pergi ke warung, nih beli gula. Bukan beli rokok, beli gula. Dulu saya biasanya disuruhnya beli rokok. Ini beli rokok nih, duitnya 20.000, misal duit 10.000, kembalinya misalkan nih kembali 5.000. Nyampe ke rumah ternyata dibalikinnya 2.000. Berarti dia belum paham duit. Mumayyiz, balik ke rumah kembalinya 5.000, bener tuh. Beli es krimnya berapa? 7.000, nih duitnya 10.000. Balik ke rumah kembaliannya 3.000, berarti mumayyiz. Udah bisa ngebedain tuh. Boleh dalam Islam hukum transaksi yang kecil-kecilan, transaksinya nggak batal. Gimana kalau tiba-tiba bikin transaksi puluhan juta? Beli apa itu dulu, anak kecil itu, anak SD beli game di Indomaret. Bapaknya ngamuk sama orang Indomaret. Orang Indomaret mah mana tahu dia beli tiba-tiba tinggal bayar kayak token listrik misalkan. Sampai berapa? Jutaan, Pak. Kaget orang tuanya. Akhirnya kalau Islam bagaimana hukumnya? Kalau dalam Islam transaksinya batal karena dia belum balik. Maka nanti kalau transaksinya dianggap sah ketika dia balik. Kalau transaksi besaran jutaan itu karena belum paham. Masuk nanti masa amrod 10 sampai 15 tahun itu masa amrod, dipersiapkan untuk menerima atau memikul syariat. 15, umur 15 disebut dengan baligh. Aqil balik. Udah siap tuh. Kalau 10 tahun tadi nggak mau sholat, bapak bawa anak, nggak mau disuruh ke masjid, nggak mau disuruh sholat, nggak mau, maka mulai diberlakukan hukuman. Kata Rasulullah, fadribuhum, maka pukul mereka, wahum abna asyri sinin, umur 10 tahun. Jangan nanti umur ujuk-ujuk 17 tahun anak disuruh sholat nggak mau, kita marah-marah. Lah lagi itu waktu 7 tahun kemana? Waktu umur 10 tahun anak nggak sholat dibiarin aja. Sekarang udah gede langsung disuruh sholat, nggak mau, kita marah. Berarti ada yang salah dalam menerapkannya. Mulai itu dihitung 7, 10, kasih tahu. Nah ini sekarang udah umur 10 tahun nih, udah masuk dikit lagi mau jadi mukallaf, kena beban syariat. Kalau bikin dosa, situ yang dapat dosa, bukan dilempahin lagi sama orang tua. Nah, nanti masuk dari fase 15 sampai 40, namanya fase syabab. Syabab itu pemuda. Kenapa 40? 40 kata ulama itu sebagian memang ini fase akhir dari pemuda. Makanya nabi-nabi itu diangkat menjadi nabi khusus seperti Rasulullah kapan, Pak? Umur 40 tahun. Itu 40 tahun akalnya sudah mulai matang, dewasa tuh. Makanya bahaya kalau orang udah umur 40 tahun susah ke masjid, susah duduk di majelis ilmu. Kalau mau dinasihatin kira-kira bisa nggak, Pak? Agak susah, udah 40 tahun. Para ulama memperingatkan kita di masa umur 40 tahun. Nah ini bahaya nih. Jadi itu fase syabab. Kalau yang masih muda-muda diingat sampai 40 siap-siap. Kalau udah punya kebiasaan lewat umur 40 berarti nanti kebiasaan itu akan terbawa sampai akhir udah itu.
Makanya bentuk kebiasaan itu sampai menjadi karakter di umur 40 tahun. Susah ngilanginnya. Bukannya nggak bisa, bisa, tapi memang perlu usaha, effort yang benar-benar. Nah, jadi mumpung masih belum ada sebagian di sini hobi belum nyampe 40 nih. Nah, siap-siap buat nikah nanti. Ya. Kemudian nanti masuk masa 40 sampai 50 ke atas dikit, ada masa kuhulah. Tua tapi belum tua banget. Nah, masih seger lah. Nanti 50 ke atas masuk syaikhukhah, masa-masa tua. Mata mulai hilang penglihatannya, ada yang mulai katarak, ada yang kupingnya udah mulai sedikit nggak ngedengar. Itu masa syaikhukhah. Syaikhukhah itu diambil dari kata-kata syekh. Di Arab itu yang namanya syekh, kalau dipanggil bapak jangan GR tuh. Syekh ya syekh. Ya syekh itu panggilan buat orang tua, itu juga syekh. Syekh juga buat orang alim disebut dengan syekh. Ustadz kok nggak dipanggil ustadz di sana, di Arab, di Mesir? Itu ustadz gelar S3 pak, al-ustadz. Doktoral itu baru kalau lulus dipanggilnya ustadz. Kalau kita mimpin yasin, tahlil, dipanggil ustadz. Enak, nggak perlu pakai S3 gitu, nggak pakai disertasi, udah bisa dapat gelar ustadz. Nah, karena ustadz memang diambil dari bahasa Persia, bukan bahasa Arab, guru. Jadi kalau mereka manggil guru ya syekh. Ada syekh Palestina, memang panggilannya syekh karena mereka guru, imam, walaupun masih muda panggilnya syekh. Nah, di pinggir jalan, tukang pinggir jalan juga panggilnya ya syekh. Panggil syekh juga kalau dia tua. Walaupun bukan orang berilmu, bisa dipanggil syekh. Nah, setelah masuk masa kuhulah, masa syaikhukhah, nanti fase terakhir adalah mayit. Nah, ini game over nih. Jadi selesai kehidupan kita. Jadi ada masa-masanya, maka dipahami masa-masa ini biar apa? Tujuannya biar tahu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan ini lahir ke dunia untuk beribadah. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tujuannya itu bagaimana? Li ta'lamu itu mengilmui Allah, mengetahui Allah. Caranya gimana? Belajar tentang Allah. Nama fikihnya fikhu asma'il husna, fikih asmaul husna, fikih tentang Allah. Faman ahsoha dakhalal jannah walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Waman ahsoha, barang siapa yang menghafalnya. Jadi kata para ulama, ahsoha itu bukan sekedar hafal asmaul husna yang dibaca ibu-ibu tuh ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Muhaimin, Haji Muhaimin. Bukan begitu, dibaca sampai habis 99 dakhalal jannah, enak banget. Waman ahsoha itu barang siapa hafal, kemudian dia tahu maknanya dan mentadaburi maknanya, baru ya mempraktekin nama-nama Allah, itu yang masuk surga. 99 itu, walaupun nama Allah itu tidak terbatas. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami sampaikan, ya, bagi yang ingin tanya kami persilahkan, jika tidak dicukupkan. Ya, silakan, ada Pak. Bahasa tadi 4 bulan dan 7 bulan, jadi yang dipakai itu yang 47 tahun. Terus yang kedua, 40 hari itu bukannya ditimbulkan hukumnya kan? Maksudnya dituliskan di lauhul mahfuz bahwa dia sudah itu 40 hari atau 4 bulan? Iya. Iya.
4 bulanan atau 7 bulanan. Iya, dua-duanya dipakai juga. 4 bulanan tadi dipakai, kemudian 7 bulanan juga bisa dipakai. Yang pasti dalam menyelenggarakannya itu tidak ada meyakini bahwa ini sebuah kewajiban, ya, tapi bentuknya tasyakuran. Kemudian niatnya untuk tasyakuran dan berdoa. Punya anak, kalau diyakini sebuah kewajiban itu tidak boleh. Justru yang haram yang itu. Diyakini bentuk rasa syukur kepada Allah, kemudian biar janinnya terjaga, minta doanya di 4 bulan. 4 bulan ditiupkan ruh apa 40 hari? 40 hari itu dia masih berbentuk tadi apa? Sperma, nutfah. Jadi bentuknya masih nutfah. Nanti setelah itu memang dalam Al-Qur'an yang disebutkan nih dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Ya. Tsumma khalaqnal nutfah, kemudian kami menciptakan sperma itu nutfah. Alaqatan menjadi alaqah. Dari nutfah menjadi alaqah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan, kemudian dari alaqah itu menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ya. Fa khalaqnal mudghata idhaman, kemudian dibentuk menjadi idham. Fa kasawnal idhama lahma, kemudian dari tulang itu dibungkus oleh daging lagi. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian ada kata-kata kemudian. Tsumma ansha'nahu, kemudian kami ciptakan khalqan akhar, bentuk yang baru. Janin tadi, artinya disitulah ditiupkan ruh. Kalau jelasnya dalam hadis Rasulullah jelas itu. 40 hari pertama fi batni ummi, di dalam perutnya bentuk sperma. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan, 40 hari kedua, karena jelas disebutkan arba'ina yauman. Jadi 40 hari itu di dalam perut ibunya hanya berbentuk sperma dalam waktu 40 hari. Kedua, yakunu dzalika, tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan, 40 hari kedua, mithla dzalik, baru alaqah. Barulah masuk 40 hari yang ketiga mudghatan. Mudghatan itu apa namanya, segumpal daging, ya. Tsumma yursalu fi al-malak fayanfuhu fihi ruh, barulah dikirimkan setelah 40 yang ketiga itu malak. Malak itu bukan itu, Pak, bukan yang di tengah jalan ada orang lewat dipentain duit. Malak itu satu, malaikat itu banyak. Malakun berarti malaikat, satu malaikat, malak, ya. Fayanfuhu fihi ruh, kemudian meniupkan ruh, berarti di 4 bulan ini, di waktu 4 bulan. Jadi pas itu. Dan ternyata barulah kerasa mulai kayak ibunya tuh kayak ada yang gelitik-gelitikin. Kapan itu? Di 4 bulan. Mulai ada gerakan-gerakan. Kapan? 4 bulan. Di sebulan pertama belum kerasa, masih berbentuk tadi, bentuknya alaqah, nutfah alaqah. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenai penjelasan Anda tadi tentang pelajaran untuk anak-anak kita yang belajar masjid. Dengan tadi kan umur 7 tahun diajarin ke masjid. Iya. Ya, ini mengenai hal tersebut kan ada juga anak-anak cowok itu yang belum disunat. Iya. Kalau anak cowok itu belum disunat. Terus yang kedua malah ada lagi yang lebih ekstrim lagi, jamaah laki itu bawa anak perempuan masuk ke jamaah barisan laki-laki. Iya. Terus saya juga kadang-kadang lihat nih ada teman-teman kita mungkin dia ke target kayak mandi-mandi gitu. Nah begitu kajian dia sambil dengar membaca Quran. Kalau menurut Imam Fikihnya afdalnya ini gimana saja? Sambil dengar sambil baca. Oh iya. Karena yang terakhir Ustaz, hadis tentang hulu bid'ah itu kan keterangannya umum saja. Nah untuk sebagian kelompok dari sahabat-sahabat kita itu kan ngambil langsung umumnya aja hulu bid'ah itu. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita tanya amalan mereka, mereka bilang ini kan urusan dunia nih. Pertanyaannya, emang ada hadis lain yang yang menjelaskan hulu bid'ah itu untuk urusan akhirat aja? Iya.
Iya, banyak juga ini. Saya ngurutinnya malah lupa. Ya. Tadi yang pertama gimana? Oh ya, bagaimana hukum anak-anak yang belum disunat? Itu dia, apakah boleh dibawa ke masjid? Maka para ulama mengatakan yang namanya anak belum disunat, dia itu ada kuluf. Ya, kuluf itu artinya si ujungnya itu kan belum digunting di kulufnya. Dalam mazhab kita, maka kuluf itu bagaimana hukumnya ketika dia ada di dalam itu? Najisnya disebut dengan najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Kalaupun dicuci di depannya tapi nggak bisa masuk ke dalam, ya, belum apa namanya, belum bersih, dianggapnya belum bersih. Maka sama seperti najis-najis yang lainnya, ketika bapak pipis kemudian kencing, nggak tahu tuh, udah perasaan mah pokoknya udah bersih-bersih lah, yang nyiprat kecil nggak kelihatan disebut dengan najis ma'fu anhu, nggak masalah. Kekhawatirannya kadang-kadang sebagian disiram dulu kakinya misalkan, boleh, bagus juga untuk menghindari apa, menghindari najisnya. Pipis kemudian nggak tahu, nggak kelihatan, kecuali bentuknya kelihatan di celana ada kuningnya, wah ini siram tuh. Bukan, sekali lagi membersihkannya bukan di usap tapi basuh. Basuh tuh ada aliran air, ya. Pipis juga sama, pipis itu bukan diusap, tadahin air begitu terus di ini juga nggak bener ini. Harusnya kalau emang ada gayung digayungin. Kalau airnya bisa apa namanya, ditadahin, yang namanya basuh itu kata ulama guslun. Guslun itu minimal kotroni. Apa itu kotroni? Ada 2 tetes air. Nah, kata Pak Iman jangan disentil. Nggak bisa disentil, nggak bersih tuh. Disentil gini gitu. Nah, apalagi diusap. Terus bagaimana hukumnya anak kulub masuk ke masjid? Nggak masalah. Ya, itu najis ma'fu anhu. Apakah memutus sop atau tidak? Pertanyaan begitu. Kadang bahkan para ulama itu mengajarkan cara biar anak-anak itu tidak bercanda. Dalam mazhab kita, setiap 2 anak itu diselingi oleh orang dewasa. 2 anak, 1 dewasa. 2 anak, 1 dewasa. Biar apa? Biar nggak ribut. Kan orang malah takut kepotong sama anak. Enggak, justru orang dewasa di situ tugasnya. Biar anak-anak nggak ribut. Kalau dikondisikan ke belakang semua anak-anak, kira-kira ribut apa enggak, Pak? Anak-anak di belakang semua, ya ribut. Padahal dalam fikihnya cara ngaturnya gimana? Kalau ternyata di belakang kan itu malah bikin ribut, setiap 1 orang dewasa 2 anak, 1 dewasa 2 anak. Nanti lihat di fikih Syafi'i masalah pembagian sop sholat. Jangan sampai dibelakangin. Kemudian anak yang sudah mumayyiz tidak boleh dibelakangkan. Ada umur 10 tahun di depan sini, bukan di belakang imam ya. Mundur, nggak boleh. Karena kesalahan kita, kenapa nggak datang pertama? Kalau lu mau di depan, datang pertama. Jangan, karena Rasulullah apa? Tidaklah seseorang itu membangunkan orang dari tempat duduknya kemudian menempatinya. Nah, ini kan hadisnya seperti itu. Ya. Justru harus apa? Merelakan tempat itu diambil. Di pojok sini misalkan anak-anak umur, ini kebiasaan bapak-bapak, anak SMP bahkan di Muhajirin SMP disuruh turun ke belakang. Padahal udah SMP, nggak boleh. Itu mumayyiz boleh masuk dalam keadaan kulub sekalipun boleh juga. Yang kedua apa? Kalau anak masuk barisan laki-laki, anak-anak bapaknya bawa anak perempuan kecil gitu. Iya. Pengobatan yang lain? Enggak. Ya, jadi nanti ada anak-anak umur-umur tufulah tadi ya, atau masuk ke barisan laki-laki masih balita. Nah, ini tidak masalah. Kemudian ketika kajian tuh ada yang itu afdolnya dengerin kajiannya, boleh barunya. iya.
Gimana nih kalau ada kajian, dia mau ada yang didawamkan, biasanya sudah mendawamkan zikir, mendawamkan baca Quran, apalagi ikut odoj, one day one juz misalkan. Kalau misalkan bukan di kajian, nah ini jelas tidak boleh. Bahkan kalau khutbah itu Rasulullah melarang orang-orang itu berzikir. Ya, berzikir subhanallah, subhanallah, sia-sia tuh. Harusnya apa, ngedengerin khutbahnya, ya. Taruh dulu tuh zikirnya. Ini banyak yang perlu disampaikan. Orang-orang ketika ngedengerin khutbah dia zikir, ya. Padahal justru khutbah itu juga bentuknya zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Maka lebih bagus lagi dia tinggalkan zikirnya, nanti ada waktunya zikir itu pada sholat. Jangan ketika ketika kajian. Kalau kajian bagaimana hukumnya? Ada namanya fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Taqdimul wajib ala sunnah, mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Nanti bagaimana? Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang namanya menuntut ilmu itu fariidah, wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Zikirnya gimana? Zikir sunnah apa wajib? Nah, nanti kan ada wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, bagus tuh bisa memprioritaskan kapan nih saya harus berzikir, kapan saya baca Al-Qur'an. Nggak sempat. Nanti ada sebagian udah sesempatnya aja, waktu berkendaraan, naik mobil, naik motor. Ustaz, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh baca Quran dalam keadaan naik motor. Maka para ulama berbeda pendapat lagi dalam membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bukan semestinya, dengan tidak beradab, menghadap kiblat, duduk, kemudian berwudu. Nah, ini adabnya seperti itu karena kalamullah itu. Maka dalam surah Ali Imran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang beriman itu mereka lah yang ingat berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Maka sebagian ulama boleh murojaah sebelum tidur sambil tiduran. Sebagian mazhab harus duduk madhab kiblat. Nah, jadi intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang prioritas, mana yang lewatin sesuatu yang dawam, dia melewati sesuatu yang dia istiqomahkan, maka dapat pahalanya sebenarnya. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, ketika seseorang safar dan waktu mukim dia biasa sholat tahajud, kemudian ketika safar dia nggak tahajud, maka pahala tahajudnya tetap dapat, karena dia lewat tahajudnya disebabkan karena safar. Ke Jogokarian kemarin biasa tahajud malam, cuman karena waktu perjalanannya tempuhnya malam-malam, akhirnya dia kagak bisa tahajud. Dapat nggak pahala tahajudnya? Dapat, karena dia sudah mendawamkan itu ketika dia di rumahnya. Nah, kesulitan itu tetap ketika dia sakit gimana? Enggak tahajud dia, maka pahala tahajudnya dapat, kata Rasulullah. Jadi zikirnya ditinggalin sementara, akhirnya dia nggak ada waktu nih, habis itu kerja, dapat juga dia karena sudah didawamkan, ya, karena ada udzur. Wallahu a'lam. Kemudian ini banyak nih. Iya. Pengkhususan kalau yang maksud kita itu cuma urusan akhirat bahasnya. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada dalilnya yang namanya kullu bid'atin dolalah, itu segala sesuatu yang sesat itu hanya untuk urusan akhirat saja? Kan oleh karenanya para ulama jadinya bagi juga. Justru yang perlu ditanyain itu, tanya sama mereka, ada nggak dalilnya pembagian ini hanya khusus untuk akhirat saja yang sesat?
Karena kan perkataannya kullun. Ente bilang nggak bisa dibagi, ulama kita bisa bilang dibagi. Buktinya aja bisa dibagi dengan dunia dan akhirat. Kenapa nggak bisa dibagi untuk yang terpuji dan sesat gitu? Justru yang ditanya yang sebelah sono. Kenapa cuman akhirat doang, urusan akhirat kalau bid'ah, urusan agama, urusan dunia tidak disebut bid'ah gitu. Padahal jelas-jelas perkataan ucapan Rasulullah kullu bid'atin, semua bid'ah. Tapi ulama kita menyerap, maksudnya bid'ah di sini adalah bid'ah yang sesat. Kalau bid'ahnya nggak sesat itu boleh bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Allahu a'lam. Ya, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tadfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.